Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 11 yang beranggotakan Muhammad Fadil Az-Zahran dan saya sendiri Dinda Laila Mulyasani. Kami dari kelompok 11 di sini akan membahas tentang esensi pelayanan bimbingan konseling di berbagai jenjang pendidikan. Materi esensi pelayanan BK di berbagai jenjang pendidikan memuat pendidikan dari satuan pendidikan, yakni terdiri dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi. Baik, di sini saya akan membahas tentang jenjang pendidikan PAUD atau pendidikan anak usia dini. Posisi guru BK atau konselor dalam konteks pendidikan PAUD di Indonesia di sini tidak ditemukan secara struktural. Menurut Permendikbud 137 tahun 2014 di sini telah dijelaskan bahwa pendidik di PAUD ini merupakan tenaga yang profesional terdiri dari guru PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda. Mereka di sini bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan, dan perlindungan. Sebenarnya kehadiran guru BK atau konselor urgen ini di satuan pendidikan PAUD mengingat siswa PAUD itu masih menginjak tahap perkembangan awal, dan tahap perkembangan ini menjadi suatu titik tumpu untuk tahap perkembangan selanjutnya. Manakala proses perkembangan awal kurang mendapat perlakuan yang tepat dari guru akan berdampak kurang positif. Sebagai langkah preventif, maka perlu ditegaskan dalam kebijakan oleh penyelenggara PAUD untuk melakukan sebuah kolaborasi dengan guru BK. Kebijakan tersebut dapat mencegah munculnya masalah untuk perkembangan siswa lebih lanjut. Selanjutnya adalah tujuan pelayanan di jenjang pendidikan PAUD. Kegiatan BK pada PAUD ini mempunyai sebuah tujuan yang terintegrasi pada tujuan PAUD. PAUD di sini mempunyai tujuan secara khusus, yaitu yang pertama, mengidentifikasi perkembangan fisiologis anak usia dini dan mengaplikasikan hasil identifikasi dalam perkembangan fisiologis anak. Kemudian, yang kedua, dapat memahami perkembangan kreativitas anak usia dini dan juga usaha-usaha yang terkait dengan pengembangannya. Kemudian yang ketiga, dapat memahami kecerdasan jamak dan kaitannya dengan perkembangan anak usia dini. Kemudian yang keempat, dapat memahami arti bermain bagi anak usia dini. Dan yang kelima, dapat memahami sebuah pendekatan pembelajaran dan juga aplikasinya bagi pengembangan anak usia dini. Kemudian, ruang lingkup pelayanan BK di SD mengacu pada SKKPD seperti yang telah diuraikan pada tujuan BK di satuan jenjang SD. Berdasarkan SKKPD tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 bidang layanan, yakni bidang akademik atau belajar, sosial, dan juga karir. Kemudian bidang bimbingan. Bidang bimbingan tersebut akan ikut menentukan tercapai tidaknya perkembangan siswa secara optimal. Selanjutnya, jenjang pendidikan di SD. Bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Posisi konselor di SD ini sudah jelas, namun dalam pelaksanaan di lapangan belum jelas teknik pelaksanaannya, sehingga di Indonesia itu hingga saat ini secara struktural konselor di SD belum mendapatkan posisi sebagaimana di tingkat SLTP ataupun SMTA, sehingga pelaksanaan program bimbingan dan konseling menjadi bagian dari tugas guru kelas atau wali kelas atau juga dari guru bidang studi. Selanjutnya, tujuan bimbingan dan konseling di SD. Tujuan bimbingan dan konseling di SD secara khusus itu
telah dirumuskan dalam standar kompetensi kemandirian peserta didik, yakni yang pertama, landasan hidup religius, kemudian yang kedua, landasan perilaku etis, kematangan emosi, kematangan intelektual, kesadaran tanggung jawab sosial, kesadaran gender, pengembangan pribadi, perilaku kewirausahaan, wawasan dan kesiapan karir, dan kematangan hubungan dengan teman sebaya. Kemudian, ruang lingkup pelayanan BK di SD mengacu pada SKKPD seperti yang telah diuraikan pada tujuan BK di satuan jenjang SD. Berdasarkan SKKPD tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 bidang layanan, yakni bidang akademik atau belajar, sosial, dan juga karir. Kemudian bidang bimbingan. Bidang bimbingan tersebut akan ikut menentukan tercapai tidaknya perkembangan siswa secara optimal. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yaitu jenjang pendidikan menengah, SMP dan SMA atau SMK sederajat. Kedudukan guru BK atau konselor sekolah menengah sudah memiliki dasar hukum sejak tahun 1975, yaitu sejak berlakunya kurikulum BK, sehingga kedudukan guru BK atau konselor sudah jelas dalam struktur organisasi sekolah. Peran konselor di sekolah menengah sebagai salah satu komponen student support service, yaitu memberi support atas perkembangan aspek-aspek pribadi dan sosial karir akademik siswa. Bentuk-bentuk layanannya juga sudah lengkap, dari layanan dalam bentuk formal, kelompok, sampai individu sudah tersedia. Termasuk bentuk layanan secara tidak langsung yang diberikan untuk siswa seperti pemanfaatan media BK. Nah, selanjutnya yaitu ruang lingkup pelayanan BK pada pendidikan menengah. Nah, di sini ruang lingkupnya itu ada 4 bidang ya teman-teman yang menjadi kajian dalam layanan BK. Bidang BK yang dimaksud meliputi pertama, bidang belajar atau akademik. Bidang ini mengkaji pembentukan kebiasaan dan sikap belajar yang baik kepada siswa, menumbuhkan kemandirian untuk mencapai disiplin belajar, mencapai penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, bidang pribadi. Cakupan layanannya meliputi perkembangan pribadi yang bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti pemanfaatan kebiasaan dan pengembangan sikap dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memahami kekuatan diri untuk berkembang menjadi pribadi yang kreatif, produktif, dan unggul dalam pribadi. Yang ketiga adalah bidang karir. Cakupan pengembangan meliputi dapat mengenal kekuatan-kekuatan potensi diri sendiri sehingga mampu mempersiapkan diri untuk karir di masa depan nanti, seperti mengenal konsep diri berkaitan dengan bakat, kecenderungan atau minat karir di masa depan, oriental profesi, dan studi lanjut ke depannya. Keempat yaitu bidang sosial, mencakup pemahaman diri dan lingkungan sehingga memiliki etika yang sesuai dengan tujuan masyarakat, seperti perkembangan komunikasi yang interaktif maksudnya, memiliki norma dan etika dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, selanjutnya adalah kita memasuki jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu jenjang pendidikan tinggi atau perguruan tinggi. Dalam kasus ini tempat kita berkuliah. Nah, pelaksanaan kegiatan BK di perguruan tinggi meliputi karakteristik yang berbeda di bidang dengan jenjang yang sebelumnya. Di perguruan tinggi sasarannya adalah mahasiswa. Perkembangan mahasiswa berada pada tahap perkembangan remaja akhir sampai dewasa menengah. Artinya bahwa dari dimensi kognitif mereka sudah mencapai tahap tertinggi, yaitu berpikir operasional formal. Tahap berpikir operasional formal artinya mahasiswa sudah mampu berpikir kritis, abstrak, hipotetik, mahir memecahkan masalah dengan mampu mengambil kesimpulan secara sistematis.
Kecenderungan pelayanan BK di perguruan tinggi lebih pada jalinan kerjasama antara universitas dan antara disiplin ilmu, lokal karya, seminar, kelompok studi, konseling individu, aktivitas riset BK. Kendati demikian, bentuk pelayanan bidang ini sangat bervariatif, tergantung pada kebutuhan mahasiswa itu sendiri. Di saat mahasiswa membutuhkan satu, dia akan diberi yang satu, dan di saat mahasiswa membutuhkan yang dua, maka konselor di sini akan memberikan yang dua, tergantung kebutuhan dan apa yang dibutuhkan oleh sang mahasiswa tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pelayanan BK pada perguruan tinggi. Tujuan pelayanan BK diberikan pada satuan jenjang perguruan tinggi tidak berbeda pada satuan jenjang pendidikan sebelumnya, yaitu memiliki tujuan-tujuan seperti mahasiswa mempunyai kemampuan mengatur dirinya sendiri tentunya. Kedua, dapat mengembangkan kepribadian berdasarkan kapasitas potensinya. Ketiga, mampu menjaga kesehatan mental yang wajar. Keempat, mengintegrasi studinya dalam pola kehidupannya. Kelima, merencanakan cita-citanya sesuai dengan kondisi real atau kenyataan hidupnya. Tujuan di atas dicapai dengan memperhatikan bentuk-bentuk bidang yang akan diberikan sehingga membawa konsekuensi pada strategi layanan yang akan dilakukan. Baik, selanjutnya adalah ruang lingkup pelayanan BK di perguruan tinggi. Nah, di sini teman-teman kita akan membahas tentang ruang lingkup pelaksanaan BK di perguruan tinggi ya. Lebih mengacu pada permasalahan-permasalahan yang muncul pada capaian dari masing-masing tahap perkembangan mahasiswa. Rumusan atau ruang lingkup kajian layanan diklasifikasikan di dalam dua jenis ciri-ciri perkembangan mahasiswa, yaitu ciri-ciri perkembangan mahasiswa pada semester 1 sampai 4 dan ciri-ciri rentang semester 5 sampai ke 8. Ciri-ciri mahasiswa rentang semester 1 sampai 4, ciri-ciri perkembangannya lebih berkaitan dengan stabilitas dalam kepribadiannya, pandangan yang lebih realistis tentang dirinya dan lingkungan di sekitarnya, kemampuan untuk menghadapi permasalahan lebih matang, gejolak emosi mulai berkurang. Ciri khas mahasiswa tersebut sangat tergantung dari tempo dan irama mahasiswa. Manakala perkembangannya tidak sesuai dengan tempo dan iramanya, maka akan memicu munculnya permasalahan yang terjadi. Sehingga disinilah mahasiswa membutuhkan yang namanya bimbingan konseling. Selanjutnya adalah ciri-ciri mahasiswa yang rentang pada semester 5 sampai semester 8. Ciri-ciri perkembangan yang muncul terkait dengan usaha memantapkan dirinya sendiri pada bidang keahlian yang telah dipilih dalam hubungan dengan percintaan, berpikir keras tak kalah mengatasi permasalahan hidup seperti kesulitan ekonomi saat kuliah, kesulitan mendapat kepastian untuk mendapat pekerjaan kelak suatu saat nanti, ketegangan atas stres tak kalah dihadapi pada berbagai masalah. Nah, di sini bentuk layanan BK yang ditujukan pada para mahasiswa lebih banyak dipusatkan kepada biro layanan konseling di tingkat universitas. Personel yang terlibat dalam biro layanan tersebut berasal dari bagian program studi. Namun program studi yang memimpin kegiatan tersebut pasti memiliki tujuan untuk memudahkan komunikasi antara program studi tak kalah layanan BK diberikan kepada mahasiswa. Mungkin itu tadi di jenjang menengah dan jenjang atas. Mungkin teman-teman ada pertanyaan. Inilah materi yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.